Selamat malam untuk anak-anakku sekalian. Malam ini Bapak akan menyampaikan kembali materi lanjutan tentang statistik, yaitu materi tentang simpangan rata-rata ragam dan simpangan baku. Jadi, simpangan rata-rata ragam dan simpangan baku itu akan dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Ya, kita akan mulai dengan mencari simpangan rata-rata ragam dan simpangan baku untuk data tunggal. Jadi simpangan rata-rata itu dirumuskan dengan SR atau disimbolkan dengan SR dengan rumus sigma I sama dengan 1 sampai N mutlak dari XI dikurang X bar dibagi dengan N. Dengan keterangan XI itu adalah banyak data, XI itu adalah data ke I, X bar itu adalah rata-rata, kemudian N itu banyak data. Kemudian untuk ragam itu disimbolkan dengan simbol S kuadrat. S kuadrat atau ragam adalah sigma atau jumlah dari XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi dengan N. Dengan XI sama dengan data ke I, X bar itu rata-rata, dan N adalah banyak data. Kemudian yang terakhir adalah simpangan baku untuk data tunggal. Simpangan baku disimbolkan dengan simbol S. S itu sama dengan akar dari S kuadrat, atau simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Ya. Karena ragam itu rumusnya tadi sigma I sama dengan 1 sampai N untuk XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi N. Artinya ketika kita sudah mencari nilai ragam, maka untuk mencari nilai simpangan baku kita cukup mengakarkan hasil dari ragam itu sendiri. Oke, kita masuk ke dalam contoh. Diketahui data tunggal 1,2,5,3,3,2,4,5,6 3,2. Tentukan nilai dari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Yang A itu simpangan rata-rata, B ragam, C simpangan baku. Sebelum kita mencari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku, maka yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita harus mencari rata-rata dulu dari data yang diketahui. Ini datanya yang diketahui tadi, 1, 2, dan seterusnya sampai dengan 2. Tidak perlu diurutkan untuk mencari rata-rata. Ingat, untuk mencari rata-rata data tunggal, data ke 1 sampai dengan data terakhir itu dijumlahkan dibagi dengan banyak data. Ingat ya, artinya jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Jumlah seluruh datanya itu kalau kita jumlahkan ada 30, kemudian banyak datanya kalau kita hitung ada 10 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 data. Sehingga kalau dijumlahkan di atas ini ada 30, kemudian banyak datanya 10, maka didapatlah rata-ratanya 30 dibagi 10 sama dengan 3. Oke, setelah kita mengetahui rata-ratanya itu kita dapat rata-ratanya sama dengan 3. Kemudian ingat datanya adalah 1,2,5,3 dan seterusnya. Ini kita bisa menghitung simpangan rata-rata. Ingat rumus simpangan rata-rata di awal tadi. Sigma I sama dengan 1 sampai N mutlak dari XI dikurang X bar dibagi dengan N. Ingat mutlak ini ya. Ini pelajaran kelas 1. Semua yang keluar dari kurung mutlak itu bernilai positif ya. Nah, sekarang lihat XI dikurang X bar. XI ini data ke I. Berarti kalau datanya ada 10, berarti nanti kurung mutlaknya juga ada 10. Data pertama dikurang rata-rata, data kedua dikurang rata-rata. Sehingga tinggal kita masukkan data pertama itu 1 dikurang dengan rata-ratanya 3. Kemudian data keduanya 2 dikurang dengan rata-rata 3. Data ketiganya 5 dikurang dengan rata-rata 3. Ditambah dengan data keempat 3 dikurang rata-ratanya 3. Ditambah dengan data kelima 3 dikurang dengan rata-rata 3. Kemudian ditambah dengan data keenamnya 2 dikurang 3 dan seterusnya. Semua data dikurangi dengan 3 karena di sini rumusnya XI dikurang X bar. Berarti data pertama dikurang rata-rata, data kedua dikurang rata-rata di dalam kurung mutlak dibagi dengan N banyak data. Banyak datanya ada 10. Sehingga simpangan rata-ratanya 1 dikurang 3, mutlak 1 dikurang 3 itu kan mutlak min 2. Mutlak 2 dikurang 3 itu mutlak min 1. Dan seterusnya.
Mutlak dari min 2 itu adalah 2. Ingat, semua yang keluar dari kurung mutlak bernilai positif. Kemudian mutlak dari min 1 itu 1. Mutlak dari 2 tetap 2. Mutlak dari 0 tetap 0. Mutlak dari 0 itu 0. Mutlak dari min 1 itu 1. Mutlak dari 1 tetap 1. Mutlak dari 2 itu 2. Mutlak dari 0 itu 0. Mutlak dari min 1 itu sama dengan 1. Dibagi dengan banyak datanya itu 10. Sehingga didapatlah, ini kalau kita jumlahkan semua, 2 tambah 1 3 tambah 2 5, tambah 0 tambah 0 tambah 1 6, tambah 1 7, tambah 2 9, tambah 1 itu 10. Berarti 10 dibagi dengan banyak datanya juga 10, sehingga kita dapat simpangan rata-rata sama dengan 1. Berikutnya, kita akan menentukan ragam. Ya, dari data ini dengan rata-rata sama dengan 3. Ragam itu disimbolkan dengan S pangkat 2. S pangkat 2 sama dengan sigma dari XI kurang X bar pangkat 2. Ya, untuk I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan N banyak data. Berarti ini, karena di sini sigma berarti tetap dijumlahkan seperti yang mutlak tadi. Tapi bedanya ini pakai kurung biasa kemudian dipangkat 2. Berarti ingat XI kurang X bar juga. Berarti X data pertama 1 dikurangi rata-rata 3. Kemudian 2 dikurangi rata-rata 3. 5 dikurangi rata-rata 3. Kemudian 3 dikurangi rata-rata 3. Semua dipangkatkan 2. Kemudian dibagi dengan banyak data 10. 1 dikurang 3 itu berarti min 2 dipangkatkan dengan 2. Kemudian 2 dikurang 3 itu min 1 dipangkatkan 2. Kemudian 5 dikurang 3 itu sama dengan 2 pangkat 2. Dan seterusnya semua dipangkat 2 dibagi dengan banyak datanya ada 10. Nah, nanti kalau sudah dapat ini tinggal ini min 2 pangkat 2 itu 4, min 1 pangkat 2 itu 1, 2 pangkat 2 4 dan seterusnya sampai dengan min 1 pangkat 2 itu sama dengan 1 dibagi dengan banyak datanya itu adalah 10. Sehingga ini kalau kita jumlahkan ya, kalau kita jumlahkan 4 tambah 1 tambah 4 itu 9, tambahin 1 10, tambah lagi 1 11, tambah 4 itu 15, tambah 1 itu 16. Sehingga ragamnya didapat 16 dibagi dengan banyak data 10, sehingga ragamnya didapat 1,6. Kemudian yang terakhir, simpangan baku. Ingat, simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Ya, jadi S itu sama dengan akar dari S kuadrat atau akar dari ragam. Sehingga S-nya sama dengan akar dari ragamnya kita dapat tadi 1,6. Sehingga simpangan bakunya sama dengan akar 1,6. Sampai sini saja ini sudah cukup ya. Jadi kita dapat karena ragamnya 1,6 maka simpangan bakunya akar dari 1,6. Sekian dari Bapak, terima kasih.